Dan antara ini akan jadi salah satu pertaruhan terbesar Presiden Pak Prabowo. Jadi tidak boleh gagal. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi bangsa ini ya, karena duit BUMN semua ditumpuk, dikumpulkan di dalam satu keranjang. Ibarat telur, itu telurnya itu yang tadinya terpisah-pisah di berbagai keranjang, sekarang dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya tumpah, ya itu hancur semua telurnya. Masalahnya sekarang ini kan publik masih belum bisa diyakinkan, dan pasar terlanjur negatif reaksinya. Sementara komunikasi publik pemerintah itu sangat buruk. Ini kan seperti ini judul film seingat saya ya, satu bantal beda mimpi. Itu antara Presiden Prabowo dengan rakyat itu berbeda. Memang ada sentimen negatif terhadap sesaat setelah peluncuran Danantara, tapi biasa aja, itu kan semacam keraguan dari investor asing untuk melihat apakah ini betul-betul mampu jadi tempat mereka berinvestasi itu. Sementara peringkat Indonesia itu diturunkan terus oleh para pemeringkat dunia bahwa sebaiknya jangan investasi di Indonesia. Ini juga jadi beban psikologi, bukan beban psikologi manajemen Danantara, tapi beban psikologi rakyat sebetulnya kan. Kan rakyat juga membaca bahwa kalau negatif campaign atau negative impression ditularkan melalui media-media sosial dari luar negeri, itu juga membuat rakyat semakin lama makin ragu terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Jadi saya kira itu juga perlu semacam koordinasi, sebetulnya koordinasi public opinion yang memang hari-hari ini terlihat lemah dari pihak pemerintah. Sementara rakyat semakin lama makin menduga, berkejaran dengan waktu. Kalau tidak ada satu konsep yang utuh yang bisa diterangkan untuk dijadikan patokan publik dalam berkomentar tentang Danantara, maka publik menganggap bahwa ini ada satu proyek yang kelihatannya berbahaya itu, atau bahkan ada yang mulai menyebut bahwa ini proyek yang ugal-ugalan. Nah, kita ingin keterangan itu diucapkan dalam satu bantahan yang argumentatif dari pihak pemerintah, dan selama itu belum diucapkan, itu penanda bahwa kecemasan di dalam kabinet sendiri mungkin sedang berlangsung tuh, atau orang menduga bahwa pasti masih ada perselisihan ideologis atau perselisihan teknis tentang kedudukan Danantara ini sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan mesin penjamin kemakmuran di masa depan. Kan ini pentingnya aspek pertengkaran ideologis ini yang diterangkan pada publik, supaya publik bisa berpartisipasi secara maksimal. Atau kalau ada semacam keraguan, ya bisa ditunda atau diperbaiki sistemnya atau apapun. Tetapi sekali lagi, yang dituntut oleh publik adalah satu keterangan yang imperatif, artinya keterangan dominan yang masuk akal, supaya penerimaan terhadap Danantara ini bisa menjadi semacam optimisme publik bahwa akan ada betul-betul Indonesia yang terang di masa depan, akan ada bonus demografi. Nah, selama itu tidak bisa diyakinkan oleh para komunikator istana, maka publik akan makin lama akan melecehkan sebetulnya upaya untuk memuja barang baru ini. Tapi sekali lagi kita ingin lihat bagaimana sebetulnya pemerintah dengan cara yang kuat itu datang ke publik dan terangkan apa sebetulnya yang dimaksud dengan super holding ini. Sampai sekarang orang masih meraba-raba apakah ini jenis gajah, memang kakinya udah kelihatan, ekornya, belalainya, tapi apakah betul-betul gajah ini dimaksudkan untuk menarik gerbong yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan ketidakadilan, atau justru ini gajah yang akan dilumpuhkan sendiri oleh lingkungannya tuh. Sementara pikiran yang lain menganggap bahwa apakah Danantara dengan skala yang sangat besar dan masif itu sudah dihitungkan impact-nya pada lingkungan. Misalnya kalau investasinya digenjot habis-habisan, itu ada pemanasan ekonomi misalnya, sekaligus pemanasan lingkungan, karena sifat dari modal itu selalu akan mengambil resiko berlawanan dengan prinsip-prinsip ekologi. Saya kira itu soal yang sebaiknya diulas secara terus-menerus oleh lembaga-lembaga kritis dari masyarakat sipil. Tetapi sekali lagi dengan argumentasi akademis yang kuat.